Selamat datang para hadirin sekalian yang terhormat. Nama saya Lutfania dari jurusan Psikologi Universitas Teknologi Nasional. Izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan tentang pentingnya kesehatan mental pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mental. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain seperti depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau yang sering disebut PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu. Seperti contohnya adalah postpartum depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Namun sayang sekali, untuk saat ini kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental masihlah rendah. Banyak yang menganggap bahwa gangguan-gangguan mental tersebut hanyalah stres semata yang bisa disembuhkan cukup dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang benar adanya bahwa memperbaiki hubungan dengan Tuhan dapat memberi ketenangan pada jiwa. Namun, bagi sebagian orang lainnya, mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh pertolongan dari para profesional seperti psikolog dan psikiater. Sebab menjaga kesehatan mental sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita perlu mengontrol apa yang sedang terjadi dengan kondisi mental kita dengan cara meminta bantuan dari profesional yang lebih jelas paham terhadap kondisi-kondisi mental manusia. Jadi sangatlah penting apabila ada saudara atau teman kita yang terlihat seperti membutuhkan pertolongan profesional, kita membantu memotivasi mereka untuk meminta bantuan dari psikolog atau psikiater. Dan jangan sampai kita menganggap remeh atau merendahkan mereka. Karena pada sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka telah alami atau sedang jalani. Sedikit saja komentar jahat dari orang bisa sangat menjatuhkan kondisi mental seseorang. Dari situ juga penting bagi kita untuk selalu menjaga perkataan kepada semua orang. Selain itu, penting juga bagi kita untuk menyadari berbagai emosi yang kita alami atau rasakan. Karena dari situlah kita dapat mengetahui apabila kita sehat secara mental atau tidak. Jangan sampai kita meremehkan apa yang kita rasakan, karena efeknya bisa berupa jangka panjang. Jika kita tidak segera menanganinya, hal tersebut dapat mengarah ke hal-hal yang berbahaya. Contohnya sudah banyak sekali terjadi, seperti mahasiswa yang memutuskan untuk bunuh diri karena merasa stres dan depresi akibat kuliah ataupun skripsi. Kemudian contoh lainnya adalah banyak orang yang sengaja menyakiti mereka sendiri atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan self-harm akibat mereka merasa tidak didengarkan dan merasa sendiri, sementara mereka merasa sangat sedih dan membutuhkan sandaran. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menyakiti diri sendiri untuk membuat mereka merasa lebih baik atau untuk melepas stres yang mereka rasakan. Hal seperti ini sangat disayangkan karena tidak seorang pun pantas merasa demikian. Kita semua berhak untuk merasa bahagia, aman, dan dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi kita. Kesehatan mental tidak hanya harus dijaga oleh remaja, namun dari semua kalangan umur. Karena penyakit mental tidak memandang umur, sama halnya dengan penyakit fisik. Maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan hal tersebut. Perlu diingat juga bahwa kita tidak boleh mendiagnosa diri sendiri, karena hal ini bisa berakibat fatal.
Banyak kejadian di mana orang-orang asal mendiagnosa kondisi mental mereka sendiri berdasarkan tes-tes kesehatan mental yang beredar di internet, atau menyimpulkan berdasarkan artikel-artikel yang bertebaran di Google ataupun media sosial lainnya. Contohnya seperti, wah kemarin saya baca di Google kalau susah tidur berarti tandanya depresi. Ini artinya saya mengalami depresi. Mencari tahu tentang apa yang sedang kita rasakan tidaklah salah. Hal tersebut bagus untuk mengetahui gejala-gejala awal. Namun, kita tetap harus menyerahkan semuanya ke tenaga profesional dan tidak asal mendiagnosa diri sendiri. Hasil dari research yang kita lakukan sendiri cukup menjadi petunjuk untuk memeriksakan lebih lanjut saja. Perlu diingat bahwa penyakit mental adalah bukan suatu hal yang memalukan. Mungkin pada awalnya perasaan-perasaan seperti minder atau kurang percaya diri sangat susah untuk dihindari. Dan hal tersebut nggak apa-apa kok, manusiawi. Semua perasaan adalah valid, sebab manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun mengontrol perasaannya. Kita hanya mampu untuk mengolah apa yang kita putuskan untuk berbuat tentang perasaan kita. Kita dapat perlahan-lahan membangun rasa yang lebih positif dengan berbagai hal untuk menjaga kesehatan mental kita ataupun memperbaiki kondisi mental kita. Contohnya adalah memastikan bahwa lingkungan sekitar kita dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang peduli dengan kita, melakukan hal-hal yang kita suka, refreshing, dan lain-lain. Setiap orang memiliki cara self-healing yang berbeda-beda. Tidak ada ketentuan benar atau salahnya. Yang penting kita merasa nyaman dan lebih baik, serta yang paling penting tidak merugikan orang lain. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada semua orang dan untuk tidak mengucilkan seorang pun tanpa terkecuali, baik dia sehat secara mental ataupun tidak. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada seorang pun yang pantas untuk merasa sendirian. Perlu diingat bahwa kedudukan manusia adalah sama di mata Tuhan. Kita harus memiliki simpati, empati, dan menolong satu sama lain. Jangan dibiasakan untuk menyakiti orang lain demi kepuasan ego diri sendiri, dan agar merasa bahwa kita merasa lebih dari mereka. Kira-kira sekian dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.